Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan masih bersama kami juga para narasumber, Pak Edwin Partogi Pasaribu, Prof. Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana Unsut dan juga Bang Roy Pudihang selaku paman dari Richard Eliezer. Baik, saya akan ke Bang Roy. Bang Roy tadi menyebut ada doa di sana untuk Richard Eliezer dalam menghadapi proses hukum sampai dengan nantinya vonis dijatuhkan oleh hakim. Doanya apa saja Bang Roy? Ya, terima kasih Bu. Doa yang pertama kepada Richard Eliezer supaya dia tetap sehat dan kuat dalam menghadapi sidang berikutnya. Yang kedua, kami juga berdoa untuk Bapak Hakim yang terhormat, kiranya dapat mempertimbangkan untuk dapat memberikan keadilan kepada ponakan kami Richard Eliezer untuk sidang yang berikutnya. Doa juga khususnya untuk seluruh bangsa Indonesia yang saat ini tetap simpati dan mendukung Richard Eliezer Pudihang Lumiu sebagai seorang GC, dan kami berharap kiranya doa-doa kami ini dapat didengar oleh Richard Eliezer yang saat ini dapat sementara ditahan. Dan juga Bu, kami berdoa juga untuk Bapak Roni Talapesi sebagai pengacara Richard Eliezer, kiranya dapat selalu diberikan kekuatan, dan juga kepada orang tuanya yang saat ini sementara kurang sehat, kiranya dapat memberikan kesembuhan. Untuk sidang-sidang yang akan berlaku minggu-minggu depan, kami berdoa juga kiranya sidang itu dapat berlangsung dengan baik, dan kami berterima kasih kepada bapak-bapak yang ada sekarang, Pak Prof. Hipnu dan Pak Edwin dari LPSK, juga kepada bapak-bapak yang dari Kejaksaan. Iya. Terima kasih, Bu. Banyak dukungan kami lihat ini meluncur atau dialamatkan kepada ponakan Anda atau keponakan Anda, Bang Roy. Mungkin ada tanggapan atau komentar tersendiri terkait dengan banyaknya dukungan tersebut? Kami berterima kasih kepada dukungan-dukungan kepada ponakan kami, Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Memang dari pertama masalah ini, Bu, kami tetap memohon kepada Richard, kiranya Richard selalu dapat berbicara jujur, dapat berkata jujur. Dan kedua, di dalam masalah ini kami tetap memohon kepada Bapak Presiden yang saat ini berada di Manado, Pak Jokowi. Kiranya Bapak Jokowi dapat juga memberikan perhatian. Tapi kami yakin Pak Presiden dapat memberikan perhatian kepada masalah ini, khususnya ponakan kami, Richard. Dan kami tetap mendukung proses hukum ini, Bu, sementara berproses. Kami juga tidak bisa bikin apa-apa dari Manado, kami hanya minta doa kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada media MNC juga yang malam ini sudah menyelenggarakan live streaming ini. Kami berterima kasih. Terima kasih banyak kepada simpatisan atau netizen yang ada di media sosial juga, yang selalu memberikan dukungan, ibu-ibu, emak-emak kepada Richard Eliezer. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Kiranya Tuhan dapat membalas segala kebaikan kita semua. God bless. Amin. Diamini sama Prof. Hipnu ya. Tapi saya kembali ke Pak Edwin lagi. Kalau Pak Edwin sendiri, bagaimana langkah selanjutnya dari LPSK? Ya, yang kita tinggal tunggu dan harapkan adalah tinggal bahwa harus ada dalam putusan itu ya, bahwa kejujuran sebagai nilai universal yang dianggap baik itu masih dianggap sebagai sesuatu yang berharga. Nah, hal itu perlu mendapatkan apresiasi, perlu mendapatkan penghargaan, reward ya. Dan undang-undang sebagai satu basis rujukan kita dalam penegakan hukum itu sudah memberikan jalan untuk itu. Ya, jadi kalau kita masih
bisa berharap bahwa hukum ini akan tegak, salah satunya dengan para pelaku dan suatu tindak pidana itu membantu pengungkapannya, ya, itu kita harus juga memberikan tempat kepada mereka sebagaimana juga undang-undang sudah mengatur. Jadi kami sangat berharap vonis majelis hakim mempertimbangkan kejujuran yang sudah disampaikan Baradae yang membuat terang perkara ini menjadi sesuatu hal yang meringankan dan menjadi vonis yang adil buat Baradae. Demikian Mbak Fani. Baik, Prof. Hipnu, tentunya menyangkut bagaimana hukum di negara ini memandang status justice kolaborator dan juga aturan di sekitarnya. Apa harapan Anda? Harapan kami, saya kira penegak hukum semakin profesional, Mbak. Memang kita hargailah namanya suatu pandangan penasihat hukum, pandangan penuntut umum, itu saya kira sudah bagus semua ya. Cuma cara para pandangnya berbeda. Itu kita hargai, pandangannya juga penuntut umum itu adalah subjektif yang objektif. Subjektif itu subjektif mewakili mewakili negara, mewakili masyarakat, mewakili korban, kan gitu kan. Tapi juga itu terhadap hukum. Demikian juga penasihat hukum. Nah, sekarang tinggal pada majelis. Majelis itu berpandangan objektif hukumnya, objektif perkaranya. Oleh karena itu, kami harapkan nanti seperti putusan yang lain terhadap isi itu nanti akan ada namanya pertimbangan secara empiris. Nah, itu yang kita lihat. Akan dilihat pertimbangan empiris itu ada terkait dengan isinya. Pertimbangan secara yuridis sudah pasti tentang undang-undangnya, dan pertimbangan secara filosofis. Nah, disinilah pertimbangan itu akan menjadikan suatu putusan yang betul-betul konkret yang bisa diharapkan mencerminkan keadilan. Baik keadilan bagi masyarakat, baik keadilan bagi negara maupun keadilan bagi korban. Insya Allah seperti itu. Begitu, Mbak. Baik, Prof. Hipnu, terima kasih sekali atas insight-nya. Kemudian juga Pak Edwin Partogi Pasaribu serta Bang Roy Pudihang yang telah bergabung bersama kami di MNC News Prime malam hari ini. Semua lagi-lagi yang kita harapkan dari vonis majelis hakim pastinya harusnya sesuai dengan sila kelima Pancasila ya, keadilan sosial tentunya dari hukum yang berada atau mengatur di negara Indonesia ini. Baik, terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak atas waktunya. Sehat selalu semuanya, Pak Prof. Hipnu, Pak Edwin dan juga Bang Roy. Kita akan ganggu lagi mungkin ya dalam lain kesempatan. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat selalu, sampai jumpa.